Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibadil kiram hadratil muhtaramin, jami'il asadat syarafa ahibba rahimahumullah, khususan bil makhsus kepada guru-guru kita yang kita muliakan, yang kita hormati, salam ta'zim, salam mahabbah. Yang hadir bersama kita ada Ustaz Muhammad Idris dan juga ada Ustaz Muhammad Rustam serta para asatid yang lain dan para orang tua serta sesepuh. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat beliau semua. Amin. Allah angkat derajat buat beliau semua. Amin. Allah mudahkan keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat kepada seluruh jamaah, salam cinta, salam mahabbah, dan juga kepada sahibul bait yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka pengajian bulanan di Darul Raya yang mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan kemanfaatan buat kita semua, mendapatkan hikmah buat kita semua, dan mendapatkan pelajaran buat kita semua. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan luar biasa dengan begitu dahsyatnya dan begitu banyaknya hikmah yang bisa kita petik pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga buat kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang cerita, ya. Tapi pada intinya kita sama-sama al-istifadah wal mudzakara wa tadhkir, sama-sama mengambil faedah, ya. Saya teringat daripada pengajian-pengajian yang pernah kita bahas juga di majelis-majelis kita, daripada kitab Nasaihul Ibad, di mana di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan oleh muallif bahwasanya ada 5 perkara yang apabila 5 perkara ini ditinggalkan maka akan mendapatkan 5 perkara lainnya. 5 perkara yang apabila 5 perkara ini diacuhkan, 5 perkara ini dihilangkan, 5 perkara ini diabaikan, maka akan mendatangkan kerugian terhadap 5 perkara lainnya. Apa itu? Yang pertama, di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwasanya orang yang mengabaikan atau menganggap remeh atau acuh terhadap ulama. 1. Ketika seseorang menganggap remeh, menganggap acuh, merendahkan, menganiaya, memfitnah, mengadu domba, mengatakan sesuatu yang tidak benar, lalu mensuudzonkan dan sebagainya, maka kata ulama akan mendatangkan kerugian lainnya. Apa itu? Yang pertama, ketika seseorang meninggalkan penghormatan atau ta'ziman lil ahlil ilim, maka dia akan merugi terhadap agamanya dia sendiri. Jadi kalau dia merendahkan, dia tidak peduli, dia acuhkan ahlul ilim siapapun dia, maka dia akan mendapatkan kerugian lainnya. Yang pertama, dia akan rugi terhadap agamanya. Kenapa? Karena ulama itu pemegang pembendaharaan syariat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Pembendaharaan syariat dipegang oleh ulama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika seseorang meninggalkan perkara tersebut, maka kerugian yang pertama yang dia dapat adalah hilangnya agama dan iman dari dirinya tanpa dia sadari. Na'udzubillah min. Jadi pertanyaan, ulama seperti apa yang dianggap, yang dimaksud oleh ahli kita? Ulama yang dimaksud adalah al-amiluna bi ulumihim. Mereka ulama yang berusaha mengamalkan dari ilmu yang mereka punya, maka disebut dengan ulama. Ya. Ketika ada seseorang yang berusaha mengamalkan dengan ilmunya yang dia punya, maka kita sebagai murid, kita sebagai orang awam, orang yang benar-benar ingin belajar, tugas kita adalah menjaga penghormatan dan ta'zim kepada mereka, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selamat kita punya agama, selamat kita punya iman, selamat kita punya kehidupan. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya garis bawahi, ilmu itu bukan dari buku. Ilmu itu bukan dari buku.
Sehebat apapun orang baca buku, catat baik-baik buku tersebut, kitab tersebut dikarang oleh ulama. Jadi kalau dia membanggakan saya baca kitab, saya baca kitab, saya baca kitab, tapi ketahuilah kitab yang ada sejuta puluhan ribu kitab, garis bawahi itu pun dikarang, dirangkum, disusun oleh para ulama. Maka sumbernya kembali lagi kepada ulama. Makanya kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya, warisan. Makanya kalau orang yang hebat, ya, kalau dikatakan di dalam kitab bahwasanya mau dia putih, mau dia hitam, mau dia muda, mau dia tua, ya, mau dia seperti apa, selama dia menyebarkan ilmu, kewajiban kita menghormati ilmu, menghormati apa yang dia bawa, tanpa memandang hal apapun. Bentuk ta'ziman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga tidak ada kerugian buat kita di dalam dunia bahkan di dalam agama kita. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita insya Allah. Karena kenapa? Al-ulama miskinnya aja mulia di hadapan Allah. Miskinnya aja mulia di hadapan Allah. Karena al-ulama dia membawa ilmu yang tidak bisa diwariskan oleh kesembarangan orang. Hanya orang yang mau belajar. Hadirin, orang yang kaya, orang yang hebat, kalau dia meninggal, ya, warisannya turun ke anaknya. Tapi kalau ulama meninggal, anaknya nggak pernah ngaji sama abahnya, nggak jadi ulama itu anak. Mau itu anak kiai, anak habib, anak ulama, kalau kagak pernah ngaji, nggak pernah hadir majelis, nggak pernah nuntut ilmu, mau bapaknya kiai besar, anaknya belum tentu jadi ulama yang alim kalau dia nggak belajar. Karena ilmu itu tidak bisa diwariskan kecuali dengan belajar dengan ilmunya itu sendiri. Makanya ini pelajaran buat kita bahwasanya al-ilmu itu mulia, al-a'zam, mahdul karam Allah berikan buat kita semua, buat orang-orang yang mau ngaji, yang mau nuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah jaga kita insyaallah. Amin. Presiden mati bisa diganti, ulama mati nggak bisa diganti. Yang bidul ilmu biqabdul ulama. Allah cabut ilmu itu dengan dimatikan ya para ulama. Kenapa? Nggak bisa di copy paste. Kalau presiden meninggal bisa diganti. Ya, tapi kalau ulama meninggal nggak bisa diganti. Makanya orang-orang munafik apa? Man lam yahzan bi mautil alim fa huwal munafik. Siapa orang yang tidak sedih atas kematiannya satu orang alim, munafik itu orang berarti. Kenapa? Satu orang alim meninggal di kampung kita yang tahu halal, yang tahu haram, itu lebih menderita, lebih menyedihkan daripada meninggalnya 1000 orang ahli ibadah. Itu baru satu orang alim yang ada di kampung kita, yang ada di wilayah kita. Satu orang alim yang tahu ini haram, ini halal. Lebih menyedihkan daripada meninggalnya 1000 orang ahli ibadah, tapi nggak ngerti halal haram. Kayak begitu dahsyatnya ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW ngajarin kita jadi ulama, nyuruh kita jadi ulama, guna aliman. Jadi orang alim, kita ngaji ini mudah-mudahan kita dapat ilmu. Dapat manfaat dari pengajian semacam ini. Ini perintah Nabi, ya. Dapat ilmu, kun aliman au muta'alliman. Kalau nggak bisa jadi ulama, saya nggak bisa jadi ulama. Hafalan saya pas-pasan, mondok nggak ada waktu. Hidup saya cuma bisa kerja, ya. Susah, umur saya udah tua. Oh tenang, kata Nabi, kalau nggak bisa jadi ulama, muta'alliman, minimal ngaji sama ulama, ngaji sama kiai, ngaji sama ustaz, ya. Karena kenapa? Al-alim wal muta'alim syarikani fil ajr. Yang ngaji sama gurunya itu pahalanya sama. Ya, pahalanya sama, berkahnya sama kalau dia tahu hakikatnya. Ajarnya sama, ganjarannya sama. Mudah-mudahan Allah berikan buat kita insyaallah. Tapi saya nggak bisa juga ngaji. Waktu saya nggak bisa, waktu saya sibuk, nggak sempat ngaji. Ya gimana? Kalau nggak bisa ngaji, ya kalau bahasa kitab nih, kalau bahasa kita bilang apa ya? Budak, tuli. Tahu tuli? Tahu tuli? Tuli itu tuh kalau ada pengajian nggak denger. Ya, ada banner pamflet pengajian belagak buta. Namanya budak tuli itu. Ya diumumin di masjid ada pengajian belagak bodoh, belagak tuli. Ah, kalau kita ketemu orang yang tuli, orang yang budak, bahasa kerennya begitu. Ya, atau orang yang terlalu sibuk sampai nggak bisa ngaji. Ya, apa yang dia lakukan? Minimal au muhibban, minimal jadi pecinta. Jadi ulama nggak bisa, ngaji juga nggak sempet, minimal jadi pecinta majelis, pecinta kiai, pecinta ulama, itu minimal. Ya,
Karena cinta itu bisa menyebabkan seseorang kumpul di sorga. Kita nggak sempat ngaji, nggak bisa mondok, nggak bisa jadi ulama, minimal jadi pecinta. Ini ngaji sudah enggak, mondok juga enggak, wah cinta pun enggak. Mau kumpul sama siapa? Mudah-mudahan Allah jaga kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya. Nah, makanya kenapa dibilang ulama itu pembendaharaan syariat? Karena Allah kasih harta itu kepada orang yang sujud dan orang yang tidak sujud dikasih harta, betul? Betul, orang yang sujud nggak sujud mah duit mah dapat aja, betul? Tapi catat baik-baik kata Rasulullah SAW, ya, ni'mal malu as-salihu lil mar'is salih. Tapi catat baik-baik kata Nabi, harta yang paling baik adalah harta yang dipegang sama orang soleh. Saya tanya, ada nggak orang soleh main ke klub? Ada nggak orang soleh yang duitnya dapat dari hasil hadiah? Ada orang ngasih hadiah ke orang soleh, dibeliin Homer, dipajang di rumahnya. Ada nggak begitu? Ya, makanya Nabi bilang, harta yang paling aman, harta yang dititipkan sama orang soleh. Kenapa? Sedipakainya buat apa? Ujung-ujungnya balik lagi buat agama. Ya, kita ngasih hadiah ke ustadz atau anggap bahasa kerennya, anggap ada ustadz minta tarif. Ada nggak gitu? Apa yang kita bilang? Masa Ustadz Kiai Habib minta tarif? Ini namanya su'udon. Ya. Padahal kalau ada Ustadz, anggap nih Ustadz undang saya 50 juta. Ya. Emang kita tahu apa di belakang dia? Berapa santri yang dia jamin? Berapa santri yang dia tanggung? Ya. Berapa orang yang dia tanggung jawabkan di belakangnya? Apa kita tahu itu? Kita nggak tahu. Ya. Terus kalau kita mau komen, kenapa? Sedangkan waktunya dia sudah kita minta. Waktunya dia buat kita minta. Terus Ustadz mondok puluhan tahun pakai duit gak? Pakai duit. Dia bayar gak sekolah nuntut ilmu? Bayar. Jauh gak dari orang tua? Jauh. Capek gak? Capek. Tapi apa yang ada di otak kita? Tetap aja pakai tarif salah. Kenapa yang buruknya? Kenapa disuudonkannya? Padahal harta yang paling baik, harta yang dipegang orang soleh. Antum keluarin 1 miliar buat di jalan Allah tetap gak sebanding. Tapi 1 rupiah dikeluarin maksiat baru jadi masalah. Ya, baru jadi masalah. Makanya kita diajarkan kalau nggak ada ilmu husnudzon dalam Islam. Ya, ilmu ngejaga hati, ilmu ngejaga jiwa, ilmu ngejaga diri. Ya, untuk hal-hal semacam itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Ya, makanya kalau kita nitipin 1000 perak aja sama masjid, ya, antum titipin 1000 perak sama DKI masjid misalnya. Emang antum tahu itu pasti dipakai buat masjid? Belum tentu. Bisa jadi disimpan di kas dulu. Ntar kalau butuh baru dipakai. Bisa jadi begitu. Ya, tapi kalau antum kasihnya ke ustadz jalan ngelihat ada orang, kasih nih titipan orang amanat. Ngasihnya ke kiai ngelihat ada orang butuh makanan, nih kirim nih, kemarin ada yang amanatin kirim makanan. Ya. Kenapa? Karena dia menjalankan amanatnya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, orang yang merendahkan, menghinakan ulama maka hilang agamanya. Yang kedua, orang yang merendahkan, menghinakan pemimpin. Dalam kitab Nasaibat dijelaskan. Yang kedua adalah merendahkan atau menghinakan pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu, ya, orang yang merendahkan atau menghinakan pemimpin, maka dia akan rugi dunianya. Jadi kalau tadi yang menghinakan ulama, dia rugi agamanya. Kalau dia menghinakan pemimpin, mau itu RT, mau itu RW, mau itu lurah, mau itu camat, maka yang dia rugi adalah dunianya. Istri aja ngerendahin suami, uang jajan nggak dapet. Itu baru istri tuh. Kenapa? Pemimpin rumah tangganya suami. Udah ngambek suaminya nggak ngasih. Begitu juga ketika kita merendahkan pemimpin, maka hilang kita punya dunia kita. Kenapa? Karena pemimpin itulah kekuasaan dunia, ya, ada di tangan dia. Kalau ngurus KTP, datangnya ke pemimpinnya. Mau ngurus izin pindah ke pemimpin, bawa tamu 24 jam wajib lapor ke pemimpin. Dia wajib lapor ke RT, sama RT ribut. Ya, begitu datang bawa tamu, RT-nya bilang saya nggak laporan, nggak ada terima laporan, jadi ribut, jadi panjang, jadi fitnah, rusak dia punya dunianya. Cuman karena masalah sama RT, masalah sama RW, ya, makanya jangan sampai, ya, jangan pernah ada di diri kita hal-hal semacam itu, rugi kita punya dunia. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya merendahkan itu tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan, ya. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada antum nih rakyat nih, kita nih rakyat, betul? Beda pendapat sama pemimpin. Beda
pendapat. Mau itu RT, RW, lurah, camat, presiden, menteri, terserah. Pokoknya pemimpin yang megang kepemimpinan. Antum beda pendapat. Bagaimana caranya, Bib? Kalau kita beda pendapat sama pemimpin, caranya apa? Faradduhu ilallahi wa rasulih. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena semua kepemimpinan itu diatur dalam Islam. Sekarang saya tanya, siapa yang ngerti Al-Quran sama Sunnah? Siapa yang ngerti Al-Quran sama Sunnah? Yang ngerti Al-Quran sama hadis siapa? Ulama. Tanya sama ulama. Ketika antum beda pendapat dengan seorang pemimpin, yang didatengin siapa? Ulama. Itu bentuk kembalinya kita kepada Al-Quran dan hadis. Ustadz, bagaimana kepemimpinan dalam Islam yang dibenarkan? Bagaimana itu bentuk kebijaksanaan kita sebagai rakyat, sehingga dunia kita nggak rugi. Betul? Betul, kembaliin kepada Allah dan Rasulnya. Khairul ta'wil lah namanya. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, ulil amri itu ciri-ciri pemimpin nih. Kalau nanti suatu saat ada kepemimpinan di kampung kita, di wilayah kita, di negeri kita, ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri pemimpin ulil amri itu siapa? Man ya'lamuna amral ulama summa yunfiduhunahu umara. Ya. Ciri-ciri pemimpin itu mereka yang mengetahui diskusi dan dialognya para ulama. Tuh, pemimpin. Jadi kalau antum mendapat pemimpin yang nggak pernah tahu diskusinya ulama, nah, ciri-ciri pemimpin itu dia tahu. Artinya apa? Duduk bareng dengan para ulama, berdiskusi bareng. Apa yang dilakukan? Mereka ikuti, mereka sosialisasikan, mereka musyawarahkan. Lalu apa? Lalu mereka perintahkan ke rakyatnya. Itu yang disebut Imam Syafi'i sebagai pemimpin dan dikarakteristikan. Jadi kalau antum punya pemimpin, ngaji aja nggak pernah mau datang di pengajian. Ya, kumpul aja nggak pernah mau. Segala sesuatu ngambil keputusan sendiri. Tidak ada kemaslahatannya. Tanda tanya. Tugas kita apa? Datang nasihatin. Ayo dong ngaji. Biar gabung sama kita orang-orang yang di pengajian. Ya ini diajarkan di dalam kitab, diajarkan oleh Nabi SAW. Ya maka kalau nggak kayak gitu namanya tanazah. Ya makanya mudah-mudahan Allah jaga kita insya Allah. Allah lindungin kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, waktu berjalan zaman kita berubah, zaman fitnah. Terus zaman fitnah dan hadirin fitnah kita ini beda-beda. Bisa dibilang catat fitnah kita ini beda-beda. Jangan antum pikir fitnahnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, sampai tabi'in, sampai sahabat itu sama, beda-beda. Tapi antum tahu nggak zaman kita ini fitnahnya apa? Di zaman kita kata Nabi SAW, fitnahnya apa? Likulli ummatin fitnatun wa fitnatul ummati al-mal. Setiap umat itu punya fitnah, tapi kata Nabi, fitnahnya umatku itu yang berurusan dengan harta. Itu fitnahnya umatku kata Nabi SAW. Banyak gak yang jadi fitnah sekarang? Banyak gak? Ya, zamannya luar biasa. Ada yang mau jadi pemimpin sampai main duit. Ada yang mau begini demi jabatan pakai duit. Ada nggak begitu? Banyak gak? Semuanya. Ya, 5 tahun ditukar sampai 100.000. Itu jadi itu fitnahnya kita, umatnya Rasulullah. Ya, sampai orang rela nih. Ada kemarin bahas, ada bilang apa Ustaz? Kita bilang zaman sekarang ini dahsyat. Dahsyatnya apa? Orang nih, antum sama ana nih. Ana bilang sama antum nih. Ayo, gampar Habib ana kasih 100.000. Ayo, gampar ana kasih 100.000. Gampar ana kasih 100.000. Kira-kira orang bakal bilang enggak gila nih Habib? Gampar kasih 100.000. Begitu enggak? Gila enggak dibilangnya? Ini zaman begitu. Ya, kepemimpinan itu menjerumuskan orang ke dalam neraka. Dia bayar orang buat masukin dia ke neraka. Dia bayar orang, dia keluarin miliaran buat masukin dirinya ke neraka. Subhanallah. Tuh kepemimpinan tuh. Ya, sampai kata Nabi jarak pemimpin itu berarti luar biasa antara dia dengan neraka. Gagal dalam kepemimpinan neraka. Dia bayar orang buat jerumusin dia ke neraka. Subhanallah. Asyik gak? Ini zamannya sekarang. Nih zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah jaga kita insya Allah. Allah lindungin kita insya Allah. Ya, makanya mudah-mudahan kita diberikan sesuatu yang bijak dalam kehidupan kita, membawa keberkahan buat kampung kita, buat wilayah kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang adil, pemimpin rumah tangga, pemimpin kampung, pemimpin komplek, pemimpin pemerintahan adil. Sebagaimana di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz itu laki bini nggak ada yang cerai. Saking adilnya sebagai pemimpin. Itu kalau petani-petani pada dengar azan nitipin gembalanya serigala.
Dahsyat. Saking apa? Saking adilnya dia menjadi kepemimpinan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau dalam riwayat dikatakan Sayyidina Umar itu sungai Nil itu ya pernah takluk dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ketika di kota beliau itu terjadi gempa, ya terjadi gempa, Sayyidina Umar cuma menggertakkan kakinya ke tanah dan memijakkan kakinya dan mengatakan dengan 3 kali, wahai gunung, apakah kurang adil aku sebagai pemimpin? Langsung berhenti gempanya. Dari keadilan yang luar biasa Allah tunjukkan dari para sahabat-sahabat Nabi bagaimana mereka mencerminkan keadilan. Sampai kata Sayyidina Umar, kalau pagi hari saya tidur berarti kehilangan waktu saya dengan tanggung jawab saya kepada pemimpin, kepada masyarakat. Kalau saya tidur di malam hari, hilang waktu saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin semacam itu. Amin, amin. Jadi kalau punya masalah pemimpin, hati-hati, bisa hilang kita punya perkara dunia karena dia yang megang. Nanti kita jaga, tanya sama ulama, tanya sama kiai, tanya sama ustaz. Yang ketiga, apa itu? Ini sesuai tema kita pada malam hari ini. Ya, siapa orang yang ketiga melecehkan tetangganya, menghinakan tetangganya, menganggap remeh tetangganya, tidak peduli dengan tetangganya, memfitnah tetangganya, maka dia akan kehilangan kemanfaatannya. Minimal tahlilan gak dapat besek. Ini minimal. Kita punya masalah sama tetangga, minimal gak diundang. Udah yang lain tetangga pulang pada bawa sembako, kita enggak. Itu dia minimal, gak ada manfaat. Ya, jadi kalau kita punya masalah sama tetangga, minimal udah hilang kemanfaatannya. Ya, hadirin saya tanya sama antum, kalau antum gak ada umur, siapa yang pertama kali tahu? Tetangga. Siapa yang pertama kali tahu ketika kita gak ada umur? Orang kanan kiri kita. Sebelum keluarga kita yang jauh datang, sebelum orang-orang yang jauh datang, kita punya kanan kiri. Bagaimana kalau bermasalah dengan kanan kiri kita? Siapa yang akan seperti itu? Makanya dulu ada satu ulama bilang, ada satu ulama lagi nongkrong di depan toko CCTV, toko Cina, toko CCTV, ya. Datang orang bilang, Pak, saya mau tanya CCTV berapa duit? Wah, harganya 2 jutaan. Oh, mahal ya. Nah, di depan toko Cina ini ada ulama lagi nongkrong, orang soleh. Berapa 2 jutaan? Ini orang soleh nyaut, saya punya CCTV harganya 500.000. Wah, di mana Pak? Mau lah, di sini mahal 2 juta. Ayo ikut saya. Buat ngamanin rumah kan 500.000. Ada, ikut. Diajak sama ini orang soleh, ini orang yang mau beli CCTV. Diajak kemana? Diajak ke restoran Padang. Ada 500.000-nya sini. Kok restoran Padang? Udah sini kasih 500.000-nya. Diambil 500.000-nya. Dia bilang apa? Tolong bikinin nasi bungkus 50 bungkus yang 10.000-an. Begini. Rumah kamu di mana? Di sono. Ayo kita ke rumah kamu. Sampai rumah. Sampai rumahnya apa dia bilang? Nih, ini 50 bungkus bagiin ke tetangga semuanya. Kau bagikan ke tetanggamu, rumahmu paling aman di sini. Kau bagi ke tetanggamu, kau nggak ada orang lagi di rumah, semua menjaga rumahmu dengan baik. CCTV murah. Ya, kenapa kita kalau baik sama tetangga, ya Allah, antum titipin kunci rumah lagi aman. Betul? Tinggal barang nggak dikunci aman. Kenapa? Dia baik sama saya, kita jaga lagi baiknya. Itu yang diajarkan mereka orang-orang soleh. Tetangga tuh. Ya itu. Jadi kita kalau punya tetangga sering-sering berbagi. Ya jangan pintu rumah apel gelap mulu. Ya makan baunya doang yang keluar. Makanannya udah tinggal piring kosong. Habis itu bilang apa? Itu bau dari ini aja, dari belakang lagi nabun. Padahal lagi makan besar ya. Udah jaga kita insyaallah. Ya, makanya tadi Ustadz bilang ukuran tetangga itu biasanya 40 rumah sekitar. Ada sebagian ulama bilang sampai 70 rumah. Ya, sampai 70 rumah sekitar kita. Ya, itu. Makanya kalau tetangga nggak baik, kita nggak baik sama tetangga, hilang kemanfaatan kita sama tetangga. Ya, minimal nggak bisa pinjam mobil kalau lagi sakit darurat kita nggak ada kendaraan. Kenapa? Lo jeplit lo gue. Nanti mobile lagi. Ya, kadang begitu dimulai dari diri kita. Ya orang baik kalau kita baik, insya Allah. Ya, makanya tadi Ustadz juga menjelaskan bahwasanya Nabi bilang, saya bersumpah, ya tidak sempurna keimanan seorang kecuali dia mencintai tetangganya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan buat kita, insya Allah. Ya, makanya hadirin, kalau antum punya tetangga nih, anggap antum punya tetangga nih usil, jahil, jahat, busuk.
Anggap, ya mungkin dia nggak hadir juga di pengajian kan, jadi nggak dengar. Ya kan? Antum punya tetangga misalnya ini busuk, ini hatinya kotor, busuk, jahil, usil. Nggak tenang, kalau ngelihat kita tenang tuh nggak bisa. Ada aja yang begitu. Ya, maka kalau antum dapeti orang-orang semacam itu, ya maka sebagaimana dikatakan, kata Nabi SAW, kalau antum dapeti semacam itu sabar. Sabar, jangan dibalas. Dia jahil jangan dibalas jahilin lagi. Dia maki-maki kita jangan dibalas maki-maki. Sabar dengan tenang ya sampai Allah mencukupi kehidupan dia. Kita doain. Ya, antum tahu nggak? Semakin antum dijelekin sama tetangga, maka antum bakal berkah rezekinya. Semakin antum dihinakan, semakin antum dicaci maki sama tetangga, antum nggak balas, makin berkah kita punya hidup. Ya, makanya antum lihat tetangga kalau ngelihat ada orang yang dicaci apa nggak pernah marah, tuh di rumah lagi, di mobil lagi, bikin makin gatal dong tetangga, ya kan? Makin panas dong. Wah, ini duit dari mana nih? Makin ini, tapi dia makin naik terus, makin naik, makin jaya. Ya itu udah hukum, Makanya kita jangan ngebales. Ya, makanya pernah ada satu kejadian, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya, ngeluh, ya Rasulullah, saya punya tetangga ini jahat betul. Saya punya tetangga ini jahat luar biasa, mulutnya jahat, ganggu, ya busuk banget hatinya, nggak bisa lihat orang senang, difitnah, beli motor, dibilang motor dari mana nyolong, beli mobil, dibilang mana ada beli mobil kayak begitu, pokoknya habis mulutnya jahat. Antum tahu apa yang dikerjakan Rasulullah? Dibela sama Nabi. Dahsyat gak? Tetangganya yang jahat dibela sama Nabi, kan bingung. Apa kata Rasulullah SAW? Ufa'adzaka anhu. Jangan dibalas kata Nabi. Jangan dibalas katanya. Ya Rasulullah, tapi dia jahat, jangan dibalas kata Nabi. Terus apa kata Rasulullah SAW? Wasbir ala adzahu. Sabarin aja kata Nabi. Jangan dibalas, sabarin aja kata Rasulullah. Ya. Wa kafa bil mautil mufarriqa. Udah tungguin, ntar juga kalau ente mati bisa sama dia. Bayangin, ketika ada tetangga yang jahat kata Nabi, udah jangan dibalas. Udah sabarin aja, tak kalau ente mati juga udah gak ketemu lagi sama dia. Selesai kata Nabi. Kenapa bisa begitu? Inilah yang dikatakan bahwasanya kita disuruh sabar. Semakin kita sabar ngadepin tetangga semacam itu, insya Allah barokah hidup kita. Makin dia jahat kita bikin bersyukur, alhamdulillah bentar lagi gue kaya banget nih. Makin dia hasut, wah ini cepet banget ini kayaknya nih. Ya, karena barokah. Ya, barokah kita punya hidup kalau kita nggak balas. Ya. Malik bin Dinar itu agamanya tetangganya agamanya Majusi hadirin. Ya, Imam Malik bin Dinar tetangganya agama Majusi, bikin kamar mandi depan rumahnya. Bayangin tuh. Kalau tadi Ustaz cerita kan bocor. Kalau Malik bin Dinar tetangganya bikin kamar mandi depan pintu rumahnya. Asyik gak? Lebih dahsyat. Sudah main-main ini. Ya. Bikin kamar mandi depan rumahnya, sampai tetangganya bingung apa dikatakan amat tasbir ada ya. Kok ente bisa sabar sih ngadepin aneh? Nggak pernah marah, nggak pernah negor, nggak pernah ngomel, kamar mandi depan rumahnya. Apa kata Malik bin Dinar? Ane ingat ame wasiatnya Nabi. Ane ingat ame wasiatnya Rasulullah. Kata ane punya Nabi. Apa dikatakan? La zala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu saywan. Apa dikatakan? Malaikat Jibril tuh tiap datang, ya datang suruh Nabi itu berbuat baik sama tetangganya. Jadi malaikat Jibril itu selalu datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, berbuat baiklah kepada tetanggamu sampai seakan-akan tetanggamu itu terima warisan dari engkau. Terima warisan dari kita. Antum disuruh berbuat baik nih kita sama tetangga, dan kita harus meyakini bahwa seakan-akan dia terima warisan. Artinya kan harus kayak anak sendiri, harus kayak warga sendiri. Tuh, Jibril nyuruh Rasulullah semacam itu. Dan ini Malik bin Dinar ngikutin. Buat apa saya marah? Coba kalau anak buang air di kamar pribadi, paling kita bersihin doang, nggak bakal kita marah. Kenapa? Ini bukan jadi waris kita, anak kita. Tetangga juga begitu. Anggap yakini dia terima warisan, kata Jibril, dari engkau. Artinya mau ngomel juga mikir 2 kali. Jangan galak-galak, jangan sampai musuhan, nggak dapat warisan. Ya, sampai semacam itu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita insyaallah terhadap tetangga kita. Yang keempat, melecehkan kerabat, melecehkan saudara, ya, melecehkan orang-orang yang punya hubungan darah. Antum punya saudara, punya kerabat, antum melecehkan, antum hina, antum aniaya, antum usir, ya, padahal itu saudara kandung sendiri, berantem, beribut, ya, sampai mau bunuh-bunuhan sama saudara kandung sendiri, maka apa yang terjadi? Maka akan hilanglah kasih sayang dari antara kalian semua. Jadi kalau antum berantem sama keluarga, udah nggak dapat kasih sayang.
Ya, datang ke rumah keluarga dicaci lagi, hilang tuh rasa kasih sayang antar keluarga kerabatnya. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya hadirin ini sering terjadi Ustaz. Sering terjadi. Ini anak sampaikan semua. Banyak gak zaman sekarang antum ini punya anak nih, anak dia nggak kenal sama cincingnya. Bayangin, nih zamannya nih sekarang. Datang ke rumah saudara, ke rumah kerabat, dia nggak kenal sama cincingnya. Dia nggak kenal sama omnya, dia nggak kenal sama tantenya. Saking apa? Saking cueknya, bapaknya tidak mendidik untuk anaknya kenal sama pamannya. Padahal pamannya bakal pengganti menjadi wali dia ketika ayahnya nggak ada. Nggak, anak-anak sekarang nggak diajarin begitu, beda sama orang dulu. Orang dulu ditenteng anaknya. Iya, ini lo punya encing nih. Kalau gue nggak ada, dia yang bakal gantiin lo nih. Ya, ini lo punya paman nih, itu orang dulu. Orang sekarang, anak perempuan kita nggak kenal sama paman. Ketemunya setahun sekali lebaran, itu pun sungkon. Ya, nggak pernah dikenalin betul-betul. Ini zamannya sekarang, subhanallah. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Paman nih nggak kenal itu. Makanya hadirin, kalau antum punya saudara, ya, antum punya adik, bapak-bapak, antum punya adik, punya kakak, walaupun umurnya lebih muda dari anak antum, ajarin. Ya, ajarin biar saling cium tangan. Mau dia lebih muda, intinya dia pamannya nih anak. Nggak bisa dipungkiri. Ya, ajarin akhlak, ajarin mahabbah. Ya, kita punya adik lebih muda, kita punya anak seumuran sama adik kita misalnya. Ajarin tetap, mau dia seumuran sama lu, nih paman lu. Ya, cium tangan. Ya, akhlak, adab, kasih sayang. Dia bakal gantiin gue kalau gue nggak ada umur. Kita diajarin kayak begitu orang-orang dulu. Kalau sekarang sudah susah. Ya, udah nggak ketemu keluarga, udah nafsi-nafsi. Yang ngobrol bapak-bapaknya, anak-anaknya main HP, main HP, main HP. Suruh kumpul apa minder-minder, nggak kenal, padahal sepupu, padahal saudara. Ini zamannya sekarang. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak ada. Ya, faj'al li faqiran qarabatik tarham ya. Makanya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita sama orang kita baik, sama keluarga kita nggak ada hubungan baik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, makanya keluarga itu kata Nabi aula bil ma'ruf. Pertama kali berbuat kebaikan sama keluarga dulu. Yang namanya tetangga bagus sampai keluarga buruk. Ya, wah kalau buat sedekah sama orang, majelis mau bikin ada raya, saya donatur utamanya. Subhanallah. Tetangganya keluarganya kelaparan di sana. Apa sih itu pelit banget sama kita itu. Aula bil ma'ruf. Keluarga itu adalah yang nomor satu. Ya, yang pertama kali kita ajak berbuat baik. Mudah-mudahan menjaga kita insyaallah. Ya, kalau orang melecehkan kerabatnya, rugi kasih sayangnya. Yang kelima, yang terakhir, siapa orang yang melecehkan dia punya keluarga. Nah, keluarga di sini artinya kata Imam Nawawi itu istrinya atau anak kandungnya. Jadi kalau orang yang melecehkan istrinya atau merendahkan istrinya atau anak kandungnya atau istri merendahkan suaminya, ya, maka dia akan kehilangan penghidupan yang baik dan barokah dalam rumah tangganya. Ya, kita punya sama tetangga bagus tapi di dalam rumah ribut mulu 24 jam. Ngelihat bini sumpek aja gitu, maki-maki gitu punya bini. Ngelihat anak digampar-gamparin. Ya, nggak pernah berperilaku baik kepada anak dan istri, maka jangan ngomong menjadi orang yang berkah atau rumah tangganya sakinah. Hilang dari kehidupan keberkahan dan kehidupan yang sakinah yang tenang. Ya, jangan sampai naudzubillah min. Ya, makanya kata dalam kitab Nusaylibat dikatakan, ya, kenikmatan usaha itu hilang. Ya. Kalau orang udah nggak bener atau orang sudah ribut mulu sama bininya, ribut mulu sama anaknya, kadang kan kita nganggap itu hal yang biasa namanya rumah tangga. Tapi antum tahu nggak, itu dalam kitab dijelaskan salah satu penyebab usaha banyak mandek tuh begitu. Barokahnya jadi barokah tipu daya. Kelihatannya barokah, padahal mah utang banyak. Kelihatannya barokah, tapi barokahnya di mulut dia, di mulut bininya mah enggak. Ya, kalau tetangga, alhamdulillah saya barokah. Bininya mah yang tahu dapurnya. Barokah apaan? Kita susah. Kan begitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena rumah tangganya, kepemimpinan yang pertamanya sudah berantakan. Sama bininya kasar, bini sama suaminya kasar. Ya, sama anak juga tidak ada etika yang baik, akhlak, adab, hak, dan kewajiban yang ditunaikan dengan baik. Sehingga dari rumah lingkup yang kecilnya ini nggak membawa keberkahan. Na'udzubillah min dzalik. Perusahaan itu hadirin, kalau antara bos dan karyawan sudah tidak sefrekuensi, antara direktur dan komisaris sudah tidak sefrekuensi, bohong kalau perusahaan bisa jalan dengan lurus dan maju. Ya, anak direktur, ustadz komisaris,
kita partneran bisnis. Ane suudzon ame ustad suudzon ame ane. Karyawannya suudzon ame ane, karyawannya suudzon ame ustad. Begitu ada duit masuk pasti dipakai tuh. Pasti begini tuh. Udah nggak bakal ketemu tuh. Nggak ada keberkahannya. Ya, tahu-tahu begitu bangkrut. Ini bangkrut nih gara-gara dia, hancur sudah. Akan kita rumah tangga begitu. Rumah tangga itu kayak perusahaan. Suami itu direktur, istri itu komisaris, anak-anak itu karyawan. Produk. Ya kan? Anak-anak karyawan. Suaminya sebagai direktur yang bekerja, istrinya komisaris yang terima pasif penghasilan, anak-anaknya mau perusahaan maju atau bangkrut wajib dibayar. Anak karyawan, betul? Wajib terima gaji, sekolah, apa segala macam, itu hidupnya. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, perusahaan nggak dapat duit, kira-kira komisaris dapat untung nggak? Nggak apa-apa kalau nggak dapat, kan bisnis bareng. Ini enggak, karena komisaris juga nuntut, padahal direkturnya nggak dapat duit. Makanya jadi berantakan skemanya. Mudah-mudahan Allah jaga kita insya Allah. Ya, jangan sampai melecehkan rumah tangga kita, melecehkan keluarga kita. Ya, Nabi kalau datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah tuh dicium, dipeluk, apalagi sama cucunya. Ya, Sayyidin Syawab ahli jannah Hasan wal Husain. Nabi cium, Nabi peluk rumah tangganya, keluarganya, anaknya. Nabi sayang betul sama Sayyidah Fatimah Zahra sama Hasan wal Husain. Nabi sayang betul dengan mereka. Ya, sampai pernah satu ketika Sayyidina Umar itu masuk melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya, lagi naik di punggungnya Rasulullah main kuda-kudaan. Bayangin, Sayyidina Hasan dan Husain main kuda-kudaan di atas punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Sayyidina Umar apa? Ni'mat jamali jamalukum. Sebaik-baiknya tunggangan itu tunggangan yang kalian naikin, wahai Hasan wal Husain. Itu Nabi. Paham gak? Tapi lihat, begitu Sayyidina Umar ngomong kayak begitu, apa jawaban Nabi SAW? Ya Umar, ya wa ni'ma rakibani kumah. Tapi ingat wahai Umar, sebaik-baiknya penunggang adalah yang ada di atas saya ini. Begitu Sayyidina Umar negara Hasan wal Husain, Nabi backup, dibela sama Rasulullah. Ingat, sebaik-baiknya penunggang nih yang naik di atas saya nih. Itu cintanya Rasulullah kepada cucunya Hasan wal Husain membangun rumah tangga yang indah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua pada malam hari ini. Allah angkat derajat kita semua pada malam hari ini. Allah jadikan Darul Raya dan sekitarnya semuanya menjadikan keberkahan buat kita semua. Doakan mudah-mudahan ustadz kita semuanya sehat walafiat, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus menyampaikan ilmu-ilmunya buat kita semua, mendapatkan hikmah buat kita semua, dan Allah berikan 5 perkara ini insyaallah nggak ada di tengah-tengah kita. Kita cinta dengan para ulama, kita cinta dengan para pemimpin, kita cinta dengan tetangga, kita cinta dengan kerabat-kerabat kita, dan kita cinta dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mabrur